Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lampu Proji 3 in. Di sini nggak ada merek ya, jadi hanya tertulis MT Light, di bawahnya Highlight Professional Car Light Upgrade. Di sini nggak ada merek ya, yang benar-benar seperti kayak Fahid AS ataupun yang lainnya ya. Ini hanya tulisan seperti ini, dan ini ukurannya 3 in untuk bagian lensa. Kita langsung coba lihat aja untuk bagian barangnya seperti apa. Nah, untuk barang sendiri, mari kita langsung ambil saja bentuknya seperti apa. Untuk dari segi bentuknya ini mirip banget ya dengan Fahid E11. Tapi di sini ya memang Fahid E11 juga kalau nggak salah ada dua varian ya, yang HB dan TB. Dan kebetulan yang ini adalah yang versi HB-nya. Jadi bagian belakang ini hanya cocok untuk soket H4. Tidak bisa digunakan untuk H11, H7 ataupun HB3 ya. Ini hanya khusus untuk H4 saja. Ya, jadi ini bentuknya seperti ini. Dan dari bentuknya dari segi lensa ya, jadi lensanya itu juga kurang lebih sama ya, untuk bentuknya nggak ada perbedaan. Terus dari segi bagian heatsinknya bentuknya itu sama persis. Oke, karena untuk stok Fahid S11 nya saya nggak ada, jadi saya tidak bisa untuk mencoba membandingkan ya, ataupun kita coba lihat bentuknya. Tapi yang pasti saya pernah lihat dan pernah pegang juga, dari segi Fahid S11 ini mirip banget, ini bentuknya seperti ini. Kalau dari segi Fahid S10 itu berbeda ya, ininya rata. Nanti akan coba saya bandingkan dengan Fahid S10. Nah, untuk Fahid S10 bentuknya seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa membedakan. Di sini ada emboss Fahid, dan di sini ya yang tadi saya sebutkan perbedaan antara soket yang HB dan soket TB. Kalau soket TB itu bisa dipergunakan untuk soket H7, H11 atau HB3. Tapi kalau HB seperti ini hanya bisa dipasangkan di bagian soket H4. Tapi kalau untuk di motor biasanya untuk Vario, NMAX ataupun Aerox ataupun yang lainnya ya, yang tidak memiliki soket atau dudukan H4, ini tidak berpengaruh mau HB atau TB, itu semua sama. Karena biasanya untuk pemasangan dari segi dari segi motornya ya, untuk Vario, NMAX atau yang lain ya, sejenis motor-motor matic itu pasti menggunakan bracket, jadi tidak berpengaruh untuk di bagian soket belakangnya. Oke, kita fokus untuk mengulik atau mengulas tentang Proji ini ya. Dari segi panjangnya akan saya ukur sampai ke belakang dari lensa. Ini lensanya. Dari holder lensa ke belakang itu sekitar 13 cm, tapi kalau sampai ke bagian lensa kurang lebih sekitar 14,5 cm atau 145 mm. Untuk bagian sampingnya seperti biasa ya, kurang lebih sekitar 10 cm. Terus ini sama persis sih kalau saya lihat itu dari bentuknya ya, sama persis dengan Fahid E11. Dan cahaya pun ini RHD, tidak flat ya. Kalau flat itu yang biasa ada di karakter Fahid E10, bukan Fahid E9. Oke, kita coba tes untuk real wattnya itu seberapa besar sih gitu ya. Untuk driver sendiri dibuatkan internal ya, biasanya di bagian bawah sini ya. Jadi tidak ada driver eksternal atau di luar. Di sini hanya ada 4 kabel. Biru itu negatif, merah itu lampu utama positif, dan kuning 2 itu untuk high beam atau solenoid. Ini kebalik juga untuk main plusnya, nggak masalah, tetap berfungsi. Dan di sini sudah saya siapkan adaptor 12 volt. Untuk voltase sendiri saya main langsung di angka 13,4 volt. Saya hitung rata-rata di saat pas engine menyala atau mesin menyala ya. Kita coba tes saja untuk bagian low beamnya berapa sih watt aslinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk hasil real wattnya itu masuk di angka 52 watt untuk low beam. Untuk bagian high beam kita coba tes, itu di angka 63 watt ya.
Kita coba tunggu sekitar beberapa menit, 5 atau 10 menit ya. Itu dropnya di angka berapa watt untuk low beamnya. Oke, setelah kita tes sekitar 10 menit lebih, untuk low beamnya stabil di angka 50 watt ya. Ini untuk low beam, ini untuk high beamnya 61, yang tadinya 63 watt. Ini untuk low beam, ini di high beam. Ini untuk pengetesan watt, real wattnya akan saya lanjutkan. Untuk kita coba ukur bagian lux meternya ya, atau kapasitas cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel dari Indo 9. Oke, sebelum kita ukur untuk lux meternya, ini untuk jaraknya ya. Jadi untuk jaraknya antara lampu proji sampai ke pagar itu sekitar 4,5 meter ya. Ini saya udah pakai meteran, teman bisa melihat untuk jaraknya ya. Ini jarak projinya, supaya nanti di saat pas kita membuatkan perbandingan cahaya atau mengcompare antara dua proji yang berbeda merek, itu saya bergunakan jarak yang sama. Karena untuk jarak sendiri antara antara proji menuju ke cahaya sendiri semakin dekat, maka semakin besar dari ukuran lux meternya. Tapi di sini saya tetapkan jarak antara cahaya menuju ke proji itu sekitar 4,5 meter ya. Oke. Jadi di sini langsung saja ya kita tes ataupun kita cek untuk lux meternya berapa. Nah, untuk lux meter sendiri ini menunjukkan angka sekitar 3.800 lux ya. Tapi di sini saya masih menggunakan yang manual. Nanti akan saya set untuk bagian maksimal secara otomatis. Kita tekan 1, hold, maksimal. Oke. Kita coba cari untuk ukuran yang paling besarnya. Kita masih mencari yang paling terangnya di mana. Kita tetap menggunakan sisi di bagian cut off ya, karena yang paling tajam atau yang paling terang itu di bagian cut off. Oke, untuk low beam sendiri masuk ke di angka 3.796 lux ya. Kita langsung tes untuk dari bagian high beamnya. Untuk bagian high beam itu masuk di angka nih, udah masuk 4.000 ya. Coba cari lagi yang paling maksimalnya berapa. Oke, ini untuk jarak sendiri dari proji menuju cahaya itu sekitar 4,5 meter ya. Jadi tidak berpatokan dengan jarak yang berbeda itu luxnya sama, pasti berbeda. Untuk jarak sendiri itu di angka 4-5 meter ya kalau untuk pengukuran dari cahaya itu, kapasitas cahayanya. Nah, di sini ditetapkan untuk bagian high beam masuk ke 4.197 lux. Oke, teman-teman bisa melihat hasilnya masuk ke kapasitas cahayanya. Oke, kita lanjut untuk pengetesan di outdoor. Cahayanya seperti apa sih untuk proji yang saya review sekarang itu. Oke, kita coba untuk cahayanya di jalan seperti apa ya, atau di outdoor. Kita tes untuk low beamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk cahaya sendiri memang seperti yang tadi saya bilang, mirip banget ya dengan Void S11 ya. Cut off-nya RHD juga ya. Tuh, teman bisa melihat sendiri untuk cahayanya. Dan ini agak sedikit kuning, tidak benar-benar putih ataupun pure white ya, atau sekitar 6000 Kelvin. Ini mas, kalau saya lihat ini untuk cahaya itu di angka 5500 Kelvin. Ini untuk cahaya satu proji ya. Kita tes untuk high beamnya seperti apa. Nah, di sini karena menggunakan dual chip emitter ya, jadi high beamnya seperti ini. Masih ada terlihat di bagian tengah itu seperti kayak laser ya. Ini karena dual emitter, jadi seperti ini untuk high beamnya. Low beam, high beam. Tuh, karakter cahayanya itu mirip banget ya.
Oh ya teman-teman, ada juga yang dapat informasi ya saya tuh untuk Proji ini tuh katanya sih namanya Proji P50. Ini yang versi Proji-nya, ada juga yang versi Foclamp-nya katanya seperti itu. Tetapi memang saya lebih tertarik di bagian lampu utama atau Proji-nya. Ya, jadi karakternya seperti ini. Kalau untuk pemasangan sendiri untuk NMAX lama atau NMAX old ya, ini cukuplah untuk pemasangan satu Proji di tengah. Jika kelistrikan masih standar antara kiprok, aki dan juga spool masih standar, untuk satu Proji ini udah cukup. Dan memanfaatkan untuk tempatnya kanan kiri bisa dipasangkan D2 laser seperti Duromoto, AS ataupun merek yang lainnya, ataupun yang versi X1 ya, seperti video saya sebelumnya itu, antara di tengah satu Proji dan kanan kiri menggunakan series D2 laser untuk cahaya low beam warna kuning. Jadi tetap fungsional. Di saat pas kita butuh pas hujan atau kabut di malam hari, kita menggunakan lampu warna kuning yang ada di bagian headlamp, tidak menggunakan lampu tambahan lagi ya. Ini untuk cahaya satu Proji-nya. Kita coba lihat untuk cahaya dua Proji seperti apa ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, hasil cahayanya luar biasa ini kalau dua Proji. Untuk harga sendiri kalau tidak salah, Proji ini itu dibanderol di angka sekitar 1,5 juta untuk sepasang. Kurang lebih sekitar segitu. Karena memang kalau untuk kualitas itu memang mirip-mirip ya dengan Proji keluaran yang udah punya brand di Indonesia sendiri. Tapi untuk untuk garansi juga tetap sama. Ini masuk garansi itu sekitar 1 tahun. Jadi pergantian unit baru. Yang penting tidak ada kesalahan dalam pemasangan. Ya. Ini untuk posisi cahayanya. Ini dua Proji seperti ini. Tapi kalau untuk dua Proji ini ya memang disarankan di bagian kelistrikan motor sendiri harus maksimal ya. Kalau standar ya kayaknya agak resiko juga. Untuk dua Proji masuk di angka 100 watt ini. Ini untuk low beamnya saja ya. Ini coba untuk high beamnya. Nah, jadi untuk sorry ini baru satu, saya pasangkan dulu yang sebelahnya supaya masuk high beam bareng ya. Nah, kita coba tes untuk high beamnya. Nah, high beam sendiri masuk di angka 121 watt. Ya, lumayan juga nih wattnya untuk dua Proji ini. Yang seperti tadi, kalau boleh untuk pemasangan ya untuk motor Vario itu nggak masalah, karena untuk maksimal untuk listriknya juga sudah bagus lah. Memakai dua Proji pun nggak masalah. Ya, tapi yang penting instalasi benar. Tips dari saya, karena Proji ini untuk wattnya agak lumayan, disarankan ada satu tombol ataupun switch pemutus ya. Jadi sehari-hari teman-teman tidak harus menyalakan dua Proji terus-terusan. Ada saatnya pas kita butuh menyalakan dua, hanya menyalakan switch tersebut, maka di bagian lampu Proji dua-duanya akan ikut menyala gitu. Jadi ya pada intinya sih supaya mengurangi resiko aki cepat tekor, itu memakai switch pemutus. Jadi bisa digunakan sebelah nyalanya di saat pas kita membutuhkan dua pun nggak masalah. Itu hanya saran saja sih, tapi balik lagi selera teman-teman. Yang penting untuk instalasi itu sesuai dengan keamanan dan kualitas perkabelan juga penting, karena berpengaruh pada keamanan juga, pada durability juga. Yang utama sih memang kualitas sih. Kualitas Proji seperti apa, kualitas instalasi seperti apa, kualitas barang yang dipasang seperti apa. Itu harus mengetahui semua. Dan untuk voltase sendiri, jangan sampai ya teman-teman mengetes lampu motor atau lampu mobil itu menggunakan arus langsung 220 volt ya. Saya juga heran ada ada salah satu ataupun ada yang nanya ke saya via WhatsApp, "Om, lampu saya mati." Diceritakan panjang lebar. Ya hal sepele sih, tapi namanya orang kurang pengetahuan ya, harus langsung dicolok ke listrik 220 volt. Maka si lampu itu ya rusak gitu. Jadi ini hanya edukasi saja kepada teman-teman. Jika ingin mengetes lampu, disarankan menggunakan aki langsung atau adaptor 12 volt. Itu akan ya sesuai dengan aturan. Untuk input lampu itu biasanya di range antara 12 volt sampai 24 volt ya. Itu hitungan voltase 12 itu antara motor atau mobil-mobil SUV. Untuk 24 volt itu masuk di angka ataupun unit mobil, truk ataupun bus. Oke, cukup sekian untuk review lampu Proji 3 in dari MT Light ya, atau MT Headlight 3 in. Untuk pemesanan bisa langsung kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, ataupun pemasangan juga
Tetapi memang barang ini tidak selalu ready, istilahnya pre-order, dan jika memang memungkinkan tidak lama untuk barang masuk pasti diinfokan ya. Dan balik lagi untuk harga itu pasang di angka 1,5 juta, yaitu harga lumayan lebih murah sih dibandingkan dengan beberapa 3-in di merek yang lain. Tapi kalau untuk yang brand-brand seperti AS atau Fahid memang sudah mudah lah untuk kita klaim garansi ataupun mencari spare partnya. Jadi ini untuk teman-teman yang berminat dengan cahaya seperti ini, bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, kritik dan sarannya juga bisa langsung kalau di kolom komentar juga. Saya mohon jika teman-teman yang belum mensubscribe channelnya Aderindo 9, saya mohon untuk subscribe channelnya Aderindo 9 supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan motor dan di mobil. Jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.